Selamat berjumpa dengan saya Kiai Jamas dari Sanggar Pemberdayaan Diri Sertika Meditasi Indonesia. Sahabat-sahabat Sertika semua yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuai dengan rencana kita pada malam hari ini, kita mengadakan kajian live tentang hipnoruqyah. Sebelum kita mulai ya, coba kita cek dulu monitor apakah suara saya bisa didengar di sana. Apakah suara saya cukup jelas? Jika suara saya cukup jelas, nanti harap untuk konfirmasi ya. Harap untuk konfirmasi di channel ini apakah suara saya cukup jelas atau tidak. Oke, sambil saya tata kamera handphonenya ya. Oke, tes 1 2 3 dicoba dijajal, konfirmasi teman-teman di sana. Apakah suara saya sudah bisa didengar dengan jelas di sana? Saya tunggu 1 2 pesan dari teman-teman ya. Yang apa namanya? Yang memberikan konfirmasi. Apakah suara saya bisa cukup didengar dengan jelas di sana? Satu saja insya Allah sudah cukup untuk memberikan konfirmasi kepada kami ya, bahwasanya suara saya bisa dengar dengan nyaman di sana, bisa dengar dengan jelas di sana, untuk saya bisa langsung masuk kepada kajian kita malam hari ini. Oke, ditunggu konfirmasinya. Oke, alhamdulillah sudah ada konfirmasi dari Ibu Catur di Ponorogo. Terima kasih Bu Catur atas konfirmasinya. Wah, Ibu Catur sangat semangat sekali ya untuk menuntut ilmu ini. Masya Allah, semoga Allah mudahkan segala sesuatunya, dipanjangkan umurnya, diberkahi rizkinya. Amin Allahumma amin. Oke, sahabat-sahabat Sertika semua dimanapun Anda berada, saya ulangi lagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Kiai Jamas dari Sanggar Pemberdayaan Diri Sertika Meditasi Indonesia. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang hipnoruqyah. Sebelumnya mari kita bersama-sama panjatkan dulu puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan rahmatnya untuk kita semua, sehingga kita bisa bertemu di live channel Kiai Jamas pada kesempatan malam hari ini di YouTube kami yang sederhana, karena memang kita tidak ada teknisi atau tidak ada tim khusus kreatif ya. Jadi memang apa adanya saja, yang penting bisa digunakan untuk media edukasi kita bersama. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan berkah dan rahmatnya untuk kita semua. Semoga dengan syukur kita kepada Allah, Allah limpahkan kepada kita kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kelimpahan rezeki yang luas tanpa batas, datang dari segala arah dan penjuru dengan mudah dan pasti. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah, beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya ya, yang senantiasa kita coba untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang mulia di dini wa dunia hatal akhirah. Baik sahabat Satvika semua dimanapun Anda berada, dan juga semua penonton ya, semua hadirin yang pada kesempatan malam hari ini ikut menyaksikan siaran live kami. Sekali lagi kami pada malam hari ini dari Satvika Meditasi Indonesia akan mengajak teman-teman semua untuk berbagi informasi, berbagi wawasan dan pengetahuan tentang hipnoruqyah. Teman-teman yang nanti ingin bertanya, berkonsultasi,
bisa ditanyakan di kolom komentar dan akan saya berusaha menjawab dengan sebaik-baiknya. Jika pertanyaan yang teman-teman nanti belum bisa saya jawab, misalnya, insya Allah nanti akan saya jawab di jadwal berikutnya. Insya Allah pertemuan kita membahas Hipno Ruqyah ini mungkin tidak berlangsung sekali saja malam hari ini ya, tapi bisa jadi nanti berlangsung beberapa kali pertemuan di live. Nanti akan saya informasikan di grup-grup Satika di seluruh Indonesia agar bisa diikuti kajiannya secara berurutan. Ketika nanti ingin bertanya, tolong berikan konfirmasi nama ya, terserah mau nama asli, nama panggilan terserah, biar kami mudah untuk menyebutnya. Nama dan domisili, kota atau provinsi. Insya Allah akan lebih memudahkan kita untuk saling mengenal dan juga saling menjalin silaturahim serta kasih sayang. Amin Allahumma amin. Baik sahabat Satika semua dimanapun Anda berada, kita akan mulai pada pokok bahasan kita pada malam hari ini. Di sesi yang pertama kita malam hari tentang Hipno Ruqyah, kita akan mencoba memahami pengertian daripada Hipno Ruqyah itu sendiri. Sebelum kita mulai kajian, silahkan fokus untuk beberapa menit di channel ini ya. Mungkin kisaran 30 menit lah untuk kita bisa mengikuti kajiannya dengan sebaik-baiknya. Dan juga siapkan catatan Anda jika nanti ingin memberikan catatan-catatan yang Anda anggap penting berkaitan dengan kajian kita. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Madiun dan teman-teman semua. Oke, kita lanjut ya. Siapkan catatan untuk mencatat apa-apa yang menurut Anda anggap penting supaya paparan materi lisan yang saya berikan kepada teman-teman bisa dipahami dengan mudah dan nantinya bisa teman rangkum dengan mudah supaya lebih mudah dipahami, dipelajari. Dan bila mana nanti ada sesuatu yang ingin tanyakan dengan melihat catatan yang ada, nanti insya Allah akan lebih mudah untuk mengajukan pertanyaan guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif lagi. Teknik sharing dan diskusinya tidak hanya kita adakan di live YouTube ini ya, makanya teman-teman perlu mencatat apa-apa yang nanti dianggap penting. Karena pertanyaan bisa saja diajukan nanti di grup Hipno Ruqyah, di grup WA Hipno Ruqyah. Teman-teman yang belum berkesempatan gabung di grup Hipno Ruqyah Satika Indonesia, mungkin nanti bila ada teman-teman yang sudah paham keluar nanti bisa masuk lagi. Karena pada malam hari ini sudah full member 257 peserta. Jadi mungkin nanti akan kita buat grup kedua ya, sama nanti isinya, informasi yang saya kirim sama. Nanti kita akan buat grup kedua bila mana teman-teman menghendaki ingin juga bergabung di grup Hipno Ruqyah untuk lebih mudah sharing dan diskusi. Nah, saya harapkan teman-teman yang sudah gabung di grup Hipno Ruqyah 1 tidak perlu gabung di grup Hipno Ruqyah 2 supaya tempatnya bisa diisi oleh teman-teman yang lain. Oke, persiapan kita yang ketiga selain yang pertama tadi, kita siapkan diri kita untuk fokus di sini saat ini hingga kira-kira 30 menit ke depan untuk bisa mengikuti paparan materi singkat saya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, siapkan catatan sebaik mungkin untuk mencatat apa-apa yang Anda anggap penting guna nanti bisa mengajukan pertanyaan dengan mudah sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif lagi. Yang ketiga, jangan lupa ya teman-teman dimanapun Anda berada, siapkan kopinya. Mau kopi manis, kopi pahit, terserah. Yang penting siapkan kopinya supaya olah pikir kita pada malam hari ini lebih fresh, lebih segar, lebih bugar. Pikiran kita lebih terbuka, hati kita lebih terbuka sehingga bisa menerima apa yang saya sampaikan dengan sebaik-baiknya. Persiapan kita yang keempat, niatkan benar-benar dari dalam hati untuk kita thalabul ilmi, menambah wawasan ya. Dan jangan hanya menjadi pengumpul ilmu, tapi niatkan untuk bisa mengamalkan ilmu yang Anda dapatkan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun untuk membantu sesama. Baik sahabat Satika semua dimanapun Anda berada, mari kita mulai kajian pertama kita tentang Hipno Ruqyah. Malam hari ini kita akan mengambil tema dasar kita yaitu pengertian daripada Hipno Ruqyah.
Baik, sahabat Satvika semua yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Hipnoruqyah. Ini adalah dua kata yang disusun menjadi satu yang berasal dari kata hipnosis dan ruqyah. Jadi hipnoruqyah adalah aplikasi keilmuan hipnosis yang kita aplikasikan dalam bidang ruqyah. Jadi pendek kata hipnoruqyah adalah aplikasi hipnosis dalam praktek ruqyah. Ada dua kata di sini yang perlu kita pahami lebih awal, yaitu hipnosis dan ruqyah. Ketika kita sudah memahami intisari dari keduanya, maka insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dari penggabungan keduanya. Baik, kita mulai dari kata yang pertama, yaitu hipnosis. Ketika Anda membuka Google atau mungkin ketika Anda membaca YouTube atau bagi Anda yang sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang hipnosis, baik fundamental maupun advance maupun hipnosis-hipnosis yang lain ya. Hipnosis ini mengandung banyak sekali pengertian, Ada yang mengatakan hipnosis itu terbukanya filter mental seseorang sehingga saran sugesti bisa masuk kepada pikiran bawah sadar seorang itu dengan mudah. Ada juga yang mengatakan hipnosis itu adalah kondisi mental di mana dia dalam kondisi rileks dan santai, atau sebaliknya dalam kondisi shock, terkejut, was-was maupun khawatir. Intinya adalah di mana emosinya tidak stabil. Kemudian ada juga yang mengatakan hipnosis itu adalah kondisi di mana gelombang otak manusia berada di level minimal alfa. Jadi ada 4 gelombang otak manusia ya. Yang pertama ada level beta, level sadar penuh, fokus dengan panca indera Anda. Ini tandanya ada fokus dengan panca indera. Menerima data dan informasi yang masuk ke pikiran Anda dengan mata Anda, lewat telinga Anda, lewat hidung atau lewat pendengaran Anda ya, lewat mata, hidung, pendengaran, maupun juga lewat perabaan kulit Anda. Semuanya ini maupun lewat pengecapan di lidah Anda. Proses ini melibatkan gelombang otak yang bernama beta, di mana dalam sekolah-sekolah kursus-kursus hipnosis, beta ini kondisi sadar penuh. Kemudian gelombang otak yang kedua adalah alfa, dia kondisi rileks dan santai. Gelombang otak yang ketiga adalah theta, di mana seseorang itu masuk dalam kondisi yang sangat-sangat rileks dan santai, yang ditandai seolah-olah tidur dengan sangat pulasnya. Nah, tidur dengan sangat pulasnya, tangannya rileks, matanya terjadi katalepsi, kejip-kejip. Nah, kadang sampai rahangnya rileks sampai sedikit membuka. Rona wajahnya berubah ya dari kondisi sebelum dia tidur dan setelah tertidur. Ini ketika dia sudah tidur yang sangat dalam, tidur hipnosis ya, bukan tidur yang sesungguhnya, rileks yang sangat dalam, maka dia bisa disebut sebagai kondisi theta. Nah, di bawah itu ada gelombang otak yang namanya delta, yaitu tidur pulas, di mana seorang itu sudah putus panca inderanya, putus pikiran sadarnya maupun bawah sadarnya, koneksinya dengan dunia eksternalnya. Artinya sugesti sudah tidak bisa dimasukkan dalam kondisi delta. Nah, kondisi pengertian hipnosis ini adalah pengertian hipnosis dalam kajian yang sebagian teman mengatakan itu adalah kondisi di mana gelombang otak seseorang masuk pada kondisi alfa dan theta, rileks dan rileks dengan sangat rileksnya atau rileks sekali, sehingga bisa kelihatan seperti seolah-olah tertidur pulas. Dari sekian banyak pengertian, sebetulnya hipnosis ini kalau kita simpulkan sangat sederhana sekali, yaitu kondisi di mana ide-ide atau gagasan-gagasan, saran, masukan ataupun sugesti yang diberikan oleh orang lain di sekitarnya bisa diterima tanpa perlawanan, tanpa kritik yang berarti. Ini disebut kondisi hipnosis.
hipnosis atau pengertian hipnosis itu sendiri. Singkatnya supaya lebih mudah ya, jika kita mau globalkan, hipnosis adalah kondisi di mana filter mental seseorang terbuka karena dia dalam kondisi alfa maupun theta, di mana kemudian saran, gagasan, ide-ide yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk Anda mungkin, itu bisa diterima dengan baik. Kalau mau dibuat lebih mudah diingat, hipnosis adalah diterimanya ide tanpa kritik. Baik itu diterima dengan terpaksa atau tidak, ikhlas atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting diterimanya ide tanpa kritik. Ide tentang apa? Bisa ide tentang kesehatan, bisa ide tentang ekonomi, bisa juga ide-ide tentang akhlak, bisa juga ide-ide, gagasan-gagasan, saran-saran, masukan-masukan, sugesti-sugesti tentang keimanan. Bisa juga ide-ide, gagasan, saran, masukan, sugesti tentang sakit dan ataupun penyembuhan. Ketika seseorang dalam kondisi rileks dan santai, maka dia sangat suggestible, artinya mudah menerima saran, masukan, sugesti dari orang-orang di sekitarnya. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang dalam kondisi tershock, ya, terkejut, was-was, khawatir, dia juga sangat suggestible terhadap sugesti-sugesti yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, pengetahuan ini sekaligus menjadi warning ya, menjadi warning bagi teman-teman semua. Ketika teman-teman semua memiliki keluarga yang sakit, atau ketika teman-teman semua memiliki keluarga yang mungkin lagi senang, lagi sedih, lagi gembira, emosinya lagi tidak stabil, atau mungkin saat anak-anak kita itu sedang rileks, sedang santai, sedang fokus bermain game misalnya, hati-hati dengan ucapan Anda. Jangan sampai ucapan Anda ini menjadi sugesti yang negatif, yang pengaruh buruknya bisa berefek saat ini bahkan hingga jangka panjang. Oke, kita simpan dulu ya. Pengertian hipnosis adalah diterimanya ide tanpa kritik. Oke. Kemudian pengertian yang kedua. Pengertian kedua yaitu dari kata ruqyah. Ruqyah dari kata asalnya ketika Anda buka di Google misalnya, maka Anda akan menemukan arti kata ruqyah adalah mantra atau jampe-jampe. Ingat lagu dulu ya, pernah booming itu lagunya Mbah Dukun ya. Lagunya Mbah Dukun ada mantra, ada jampe-jampe. Jadi berdasarkan sejarahnya, ruqyah atau dalam bahasa kita itu mantra atau jampe-jampe dulu sebetulnya tidak hanya digunakan di dalam dunia penyembuhan. Banyak ruqyah-ruqyah yang berkaitan erat untuk menyakiti orang lain, untuk memisahkan antara suami dan istri, untuk pelet memelet, bahkan banyak mantra-mantra itu yang berkaitan dengan mantra-mantra sihir. Oleh karena itu pada awal Islam Rasulullah sempat melarang penggunaan ruqyah karena pada waktu itu yang bertebaran di masyarakat sekitar Arab jahiliyah pada masa itu adalah ruqyah-ruqyah yang batil yang digunakan untuk kemaksiatan dan dosa-dosa. Seiring dengan perkembangan waktu, akidah Islam semakin kuat, nuansa-nuansa Islam semakin kuat, mulailah bermunculan ruqyah-ruqyah yang berkaitan dengan penyembuhan. Masih menggunakan bahasa-bahasa Arab kuno. Ada yang bentuknya ya seperti kita di Jawa ini kan banyak tuh japa mantra, ada yang semacam-macam itu, cuma dengan bahasa Arab. Nah, pada era Rasulullah kemudian diakomodir karena ini bagian dari sejarah peradaban di bangsa Arab waktu itu dan bagian dari metode penyembuhan yang ada pada waktu itu, penyembuhan tradisional yang ada pada waktu itu, suwuk menyuwuk pada waktu itu. Maka Rasulullah memberikan bimbingan dengan cara ruqyah yang diajarkan di dalam Islam ini diganti dengan doa-doa penyembuhan. Misal ayat-ayat syifa,
doa-doa syifa, ayat-ayat penjaga, dan lain-lain. Yang intinya di mana mulailah diakomodir ruqyah ini menjadi salah satu tradisi budaya yang dikembangkan dalam dunia penyembuhan pada waktu itu. Nah, sampai masa sekarang ruqyah lebih dikenal dengan nama penyembuhan yang berbasis dengan mantra-mantra. Nah, di dalam Islam berarti penyembuhan yang berbasis dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan atau doa-doa yang diajarkan oleh orang-orang yang soleh. Ada penggunaannya menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ada yang menggunakan solawat, ada yang menggunakan zikir-zikir tertentu, ada yang menggunakan hisib-hisib tertentu, dan yang lain-lain. Yang intinya berwasilah memohon penyembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat semua, apakah bisa dipahami pengertian hipnosis dan ruqyah? Kita ulang ya secara mudah supaya kita bisa menemukan titik temu di pembahasan selanjutnya. Ya, hipnosis adalah diterimanya ide tanpa kritik. Ini bisa terjadi ketika seseorang itu berada dalam kondisi rileks dan santai, atau sebaliknya secara alami seseorang itu sedang berada dalam kondisi shock. Misal terkejut, was-was, khawatir, takut, dan lain-lain. Adapun ruqyah itu adalah di masa sekarang saja ya, yang terkenal di masa saat ini biar kita lebih mudah memahaminya. Ruqyah di era saat ini adalah penyembuhan, ikhtiar penyembuhan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah maupun doa-doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama yang soleh, yang tujuannya untuk mengharap berkah kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari kata ini hipnosis dan ruqyah, dari kata hipnosis dan ruqyah, maka hipnoruqyah lahir. Jadi hipnoruqyah adalah aplikasi hipnosis dalam praktik ruqyah. Orang yang bisa mengaplikasikan hipnosis dalam dunia ruqyah tentunya orang yang sudah pernah belajar keduanya. Yang pertama sudah pernah belajar hipnosis, minimal fundamental hipnosis. Dan yang kedua adalah orang yang pernah belajar ruqyah. Orang yang belajar ruqyah dan orang yang sudah belajar hipnosis inilah yang bisa memadukan dengan baik hipnoruqyah, hipnosis plus ruqyah. Bagaimana kita meruqyah seseorang dalam kondisi orang itu terhipnosis, baik terhipnosis secara langsung maupun tidak langsung, baik terhipnosis secara formal maupun informal, baik terhipnosis secara jelas maupun terhipnosis secara terselubung. Jadi intinya di sini ya, hipnoruqyah adalah aplikasi hipnosis dalam dunia ruqyah. Yang bisa melakukan praktek hipnoruqyah dengan baik adalah mereka yang sudah pernah belajar hipnosis sekaligus sudah pernah belajar ruqyah. Sebab dengan demikian orang ini bisa melakukan praktek hipnosis dengan metode ruqyah maupun sebaliknya meruqyah dalam kondisi seseorang atau kliennya itu terhipnosis. Bagaimana, apakah bisa dipahami? Hipnoruqyah, meruqyah seseorang dalam kondisi hipnosis atau menghipnosis seseorang dengan teknik-teknik ruqyah, dengan doa-doa yang biasa dipakai dalam tradisi ruqyah. Contohnya begini, di dalam hipnosis ada teknik yang alami, yaitu membuat seseorang itu rileks. Jadi ketika seseorang itu rileks, misalkan ya oke, silahkan Bapak pejamkan mata, rileks, santai, senyum manis lepas ke hati, rasakan keluar masuknya nafas Bapak,
syukuri, hayati nafas hidup yang Bapak berikan. Biarkan Bapak masuki kondisi ketenangan batin Bapak yang kuat dan dalam. Dan biarkan, izinkan saya membaca doa-doa khusus, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca wirid dzikir, membaca sholawat untuk membantu Bapak memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ayat-ayat yang saya baca nanti, semoga dengan ayat yang saya baca nanti, wirid dzikir, sholawat yang kita baca nanti, Allah memberikan berkah kesembuhan untuk Bapak dan berikan berkah yang banyak untuk keluarga Bapak dan untuk kita semua. Ketika nanti Bapak mendengarkan saya membaca Al-Quran, biarkan Bapak memasuki kondisi Bapak, kondisi mental Bapak, kondisi hati pikiran Bapak yang semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang, semakin damai, semakin khusyuk, semakin fokus pada memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak bisa mengikuti apa yang saya baca di dalam hati. Bapak juga bisa mengikuti secara lisan, di mana intinya mendengar bacaan saya, Bapak semakin tenang, semakin rileks, semakin santai. Dan biarkan proses penyembuhan berjalan secara alami seiring dengan keluarnya nafas. Segala keluhan-keluhan yang Bapak rasakan sirna dengan izin Allah. Dan seiring dengan tarikan nafas yang masuk kepada tubuh Bapak, membuat Bapak semakin sehat, kuat, segar, dan bugar. Jika Bapak sudah siap dan mengerti, silakan anggukan kepala untuk segera kita mulai. Nah, kemudian Bapaknya menganggukkan kepala. Siap. Oke, sekarang kita mulai. Silakan Bapak pejamkan mata, rileks, santai. Jika Bapak merasa nyaman dengan duduk, silakan duduk. Jika Bapak merasa nyaman dengan tiduran santai, silakan tiduran santai. Fokus pada suara saya, nyaman dengan suara saya, dengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang saya baca, ikuti wirid-wirid sholawat yang saya baca semampu Bapak untuk mohon pertolongan kepada Allah. Seiring dengan itu, kita serahkan sepenuhnya kesembuhan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai. Ala hadin niat salah lirda ila li syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walijabil masul al-fatihah. Terus baca fatihah. Ila khadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Misalnya ya, Syekh Abdul Fatihah. Ila khadri syekhina wa murabbi ruhina. Misalkan kita punya guru mujiz ya, misalkan seperti di JRA. Ila khadri syekhina wa murabbi ruhina Gus Alama Laudin misalkan. Atau di KBRA misalkan. Ila khadrati syekhina wa murabbi ruhina beliau Kiai Imron Rasyidi. Atau yang lain silahkan ya, bebas, merdeka. Nah, Al-Fatihah kemudian baca Fatihah. Li qadai hajati, sebutkan hajatnya, wa hajati, hajatnya Bapaknya ya Allah, sehatkan, kuatkan, sembuhkan, angkat semua keluhan dan penyakitnya, gantikan dengan kesehatan, kesegaran, kebugaran, rahmat, cinta, dan kasih sayangmu berlimpah ruah bagi dia dan keluarga. Bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya mulai sekarang dan seterusnya. Al-Fatihah. Oke Bapak, silakan baca Fatihah bersama-sama dalam hati untuk wasilah pada guru-guru kita supaya pancaran ruhaninya, cahaya ruhaninya ikut menyinari kita sehingga lebih mudah mendapatkan berkah kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, ketika kita sudah melihat orangnya rileks santai, sudah siap mengikuti, maka kita mulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Misalkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita melihat Bapak itu mengikuti atau diam atau apa, kita lihat saja, sesekali kita kasih masukan kepada Bapak. Jika tubuh Bapak merasa ingin bergerak, bergetar, bergoyang ke kanan ke kiri, ikuti, jangan dilawan. Jika Bapak ingin terasa mual dan muntah, ikuti, jangan dilawan. Pun demikian, jika Bapak merasa nyaman dan semakin lama semakin santai, tubuh Bapak semakin segar, bugar, nikmati dan biarkan proses penyembuhan alami terjadi dengan izin Allah, dengan berkah Al-Quran, dengan berkah salawat, dengan berkah dzikir, dengan berkah wirid yang kita baca, dan tentunya atas izin Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Misalkan seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Ini contoh sederhana aplikasi ruqyah pada seseorang di mana seseorang itu dalam kondisi terhipnosis. Tandanya terhipnosis adalah dia rileks dan santai. Oke, ini yang paling sering terjadi ya, kondisi hipnosis alami di mana kita bawa seseorang untuk rileks dan santai. Oke, yang paling mudah-mudah saja dulu. Oke, bisa juga kita menghipnosis seseorang, bisa juga kita melakukan praktek ruqyah, ya, praktek ruqyah dalam kondisi seseorang itu terhipnosis dengan cara menarik fokusnya. Menarik fokusnya. Gimana maksudnya? Kalau tadi kita membawa seseorang pada kondisi rileks dan santai, sekarang kita membawa seseorang untuk fokus pada sesuatu. Kenapa dengan fokus? Karena fokus ini dapat mengalihkan perhatian dari pikiran sadar seseorang. Ketika seseorang itu fokus pada sesuatu, maka pikiran bawah sadarnya terbuka. Dan ketika pikiran bawah sadarnya terbuka, sugesti yang kita masukkan ini akan lebih mudah diterima, direspon langsung oleh pikiran bawah sadarnya dan juga oleh nirsadarnya, oleh subconsciousness mind, dan juga oleh unconsciousness mind-nya. Apa itu subconsciousness mind dan unconsciousness? Kapan-kapan kita bahas lagi ya. Yang intinya di sini kita bisa meruqyah seorang dalam kondisi terhipnosis dengan cara kalau tadi membuat orang rileks, sekarang membuat orang terfokus. Jadi sepertinya justru malah tegang orangnya. Contoh ya, contoh. Oke, lihat tangan saya. Misalkan ya, oke, lihat tangan saya. Seseorang itu disuruh untuk melihat tangan. Oke, lihat tangan saya. Ketika Anda merasa mual, ketika Anda merasa ingin muntah, muntahkan saja. Biarkan semua kotoran-kotoran di dalam tubuh Anda, di dalam perut Anda, di pundak Anda, di punggung Anda, semua keluar dengan izin Allah. Keluar dalam bentuk muntahan, keluar dalam bentuk sendawa, dan atau yang lain-lain. Jika itu terjadi, ikuti saja dengan ikhlas dan biarlah itu terjadi secara alami. Sekarang fokus pada tangan saya. Nah, kemudian orang itu disuruh melihat, fokus pada tangan. Misalkan kita gerakkan tangan ke kanan, gerakkan tangan ke kiri, untuk dia tetap fokus sambil kita bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita bisa mengarahkan tangan kita ke bawah pusarnya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, seolah-olah kita menarik sesuatu. Nah, ini gerakan di mana mata seseorang itu fokus pada tangan kita dan tangan kita bergerak dari bawah ke atas seolah-olah sedang mendorong sesuatu. Ini sugesti terselubung, seolah-olah di pikiran bawah sadar seorang sedang kita perintahkan untuk mengeluarkan sesuatu dari perutnya. Kalau kita gerakkan tangan kita diputar-putar, ini pikiran bawah sadar seorang akan menangkap bahwa perut saya diubek-ubek, maka rasanya nanti pasti akan mual. Apalagi ketika kita seolah-olah kita mengangkat sesuatu, sendalkan lagi. Kalau orangnya sugestibilitasnya tinggi dan atau minimal orangnya fokus pada tangan kita, dia akan merasakan reaksi yang luar biasa, mual dan nanti akan tergiring untuk muntah. Apakah muntah ini bagus atau buruk? Muntah ini bagus karena sejatinya di dalam tubuh manusia itu banyak racun-racun ya, dari sisa-sisa makanan kita, toksit-toksit yang ada di dalam tubuh. Jadi apapun alasannya, ruqyah dengan proses muntah ini sangat bagus sekali. Terserah nanti mau dimaknai sebagai keluarnya jin, keluarnya kotoran, keluarnya racun, terserah. Yang jelas dari sisi kedokteran, keluarnya muntahan ini asal tidak sampai dehidrasi ya, sangat bagus. Nanti biasanya kotorannya warna kebiruan, ada warna kekuningan, kadang disertai dengan darah. Yang penting pastikan klien itu tidak sampai dehidrasi. Siapkan air panas atau air hangat untuk mengganti cairannya yang keluar lewat muntahan itu. Oke, misalkan seseorang difokus pakai tangan kanan, pakai tangan kita
Ya seolah-olah buatlah meyakinkan ya supaya doa-doa kita dijawab oleh Allah juga. Tarik nafas, misalkan kita tekan perutnya, kita putar-putar. Oke, jika nanti terasa mual, muntahkan saja. Saya akan menariknya, saya akan menggiringnya dari bawah ke atas misalkan. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Keluar, keluar, maka akan terjadi proses terinduksi secara hipnosis. Jadi sebetulnya yang menjadikan proses ini muntah itu karena ada simbol tangan kita. Ya pastilah ada berkah-berkah dari ayat-ayat Allah yang kita baca. Tapi seandainya kita tidak membaca ayat itu pun akan terjadi hal yang sama, karena di pikiran bawah sadar seorang seolah-olah diperintahkan atau memahami gerakan tangan kita ini adalah sedang mengobok-obok perutnya dan mengangkat keluar. Ini kalau di dalam magnetisme mesmerism namanya bahasa simbol. Seperti ketika Anda melihat begini berarti ancaman, begini berarti semangat, ya toh. Begini berarti merendahkan, begini juga, begini itu berarti bagus, begini berarti hormat. Ini semua adalah bahasa simbol yang bisa dipahami oleh pikiran bawah sadar seorang, baik subconsciousness maupun unconsciousness mind seseorang. Jadi ketika Anda mengarahkan tangan Anda ke dalam perut dan bergerak-gerak seolah-olah sedang mengobok-ngobok sesuatu, nah ditambah lagi dengan teriakan Anda misalkan keluar. Nah ini kalau dalam bahasa hipnosis adalah bagian dari shock induction. Jika orang itu terkejut, apalagi ditambah was-was khawatir, maka sugestinya masuk. Dilala yang sugesti yang kita masukkan adalah keluar. Ya aduh Allah, wahai jin yang ada di perutnya, keluar. Wahai penyakit yang ada di perutnya, keluar. Kalau penyakit masih bagus ya. Tapi kalau wahai jin yang ada di perutnya, keluar. Nah ini perlu di hati-hati menggunakan kalimat ini. Karena yang tadinya mungkin klien sudah memiliki keyakinan dikena gangguan jin, ini akan semakin kuat lagi sugestinya bahwa dia benar-benar dikena gangguan jin. Lebih parah lagi kalau ternyata klien ini tadinya tidak menganggap dirinya ganggu jin, ketika diruqyah kemudian terjadi reaksi seperti itu, ada sugesti jin, maka muncul data baru. Oh, berarti saya kena gangguan jin. Nah, ini sangat berbahaya sekali. The false memory, sugesti negatif seperti ini ya. Sebaiknya dalam kita meruqyah, baik secara tradisional maupun modern, maupun dengan menggabungkannya dengan keilmuan hipnosis yang kita miliki, sebaiknya tetap gunakan kata-kata yang positif, hindari kata-kata yang negatif, hindari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sengaja menjadi sugesti buruk bagi klien kita. Antara dia itu tadi, wahai jin yang ada di pundak, wahai jin yang ada di punggung, wahai jin yang ada di perut, wahai jin yang ada di mana-mana. Nah, seolah-olah kan, waduh tubuh saya menjadi sarang jin ini. Kalau imannya lemah, ini menjadi false memory yang sangat merugikan bagi klien. Dan toh kita tidak tahu apakah di dalam tubuh klien kita itu ada benar-benar jin atau tidak. Seandainya ini dipertanyakan secara iman kita, maka ini sungguh sangat berbahaya sekali ya. Kamu tahu dari mana bahwa di dalam tubuh klien kita ada jinnya? Kan berdasarkan tanda-tanda. Oh, tanda-tanda yang demikian tidak bisa dijadikan acuan karena banyak penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit psikologis yang tanda-tandanya sama persis seperti yang teman-teman di praktisi ruqyah itu munculkan sebagai bagian dari tanda-tanda jin. Apalagi kalau kita sudah membahas tentang ego state ya, oh ini sangat luar biasa sekali dampaknya. Jadi sebagai terapis, sebagai orang yang mendakwahkan Al-Quran dengan ruqyah, sebaiknya lebih waspada dan hati-hati dalam memberikan kalimat-kalimat leading ketika kita meruqyah. Karena disadari atau tidak dalam proses ruqyah, klien umumnya telah masuk pada kondisi hipnosis atau terhipnosis secara alami, baik dengan rileks, baik dengan fokus, baik dengan terkejut,
Apalagi dengan ketika dia up reaksi atau mengeluarkan reaksi katarsis, nangis, gerak-gerak, jerit-jerit, ini adalah tanda pikiran bawah sadarnya terbuka, dan ini sangat mudah sekali menerima sugesti, baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, hati-hati dalam kita menyusun kalimat, menyusun kosakata, memberikan arahan masukan kepada klien kita, supaya tidak terjadi false memory atau memori buruk, memori palsu, data-data palsu yang masuk ke dalam diri seseorang. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah lain kali akan kita sambung lagi. Ini sekiranya sudah cukup menjelaskan kajian kita di sesi pertama tentang hipnoruqyah ini, yaitu pengertian hipnoruqyah, aplikasi hipnosis dalam keilmuan ruqyah, atau meruqyah dalam kondisi klien terhipnosis baik secara alami maupun secara terselubung. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan video-video edukasi kita selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas tema-tema yang lebih menarik lagi. Usulkan tema yang ingin Anda kaji, usulkan temanya nanti di grup ya, untuk kita jadikan tema kajian kita di sesi yang akan datang. Sebelum saya tutup, saya akan mencoba melihat kolom komentar apakah ada pertanyaan yang diajukan ke saya. Oke, saya beri kesempatan ya, jika ada nanti akan saya balas langsung jika saya mampu, jika tidak ada nanti akan saya tutup. Saya tunggu sampai 5 menit ke depan. Oke, luar biasa sekali teman-temannya antusias ini menyapa teman-teman sambil nunggu pertanyaan ya. Ada yang dari Kudus, ada juga yang dari Pekalongan, ini ada yang dari Riyadh, ya. Ada yang dari Jepara, Jember, Banyumas, Tulung Agung semua. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kajian kita memberi wawasan dan kemanfaatan yang luar biasa untuk kita semua. Ingat teman-teman ya, tadi hipnosis adalah diterimanya ide tanpa kritik. Ruqyah adalah ikhtiar penyembuhan dengan memanfaatkan doa-doa, ayat-ayat syifa, doa-doa syifa, ayat-ayat syifa maupun selawat-selawat tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah maupun ulama salafus saleh. Dalam ikhtiar kita memohon kesembuhan, berkah kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Hipnoruqyah adalah aplikasi hipnosis dalam praktek ruqyah, atau meruqyah seseorang dalam kondisi klien terhipnosis, baik terhipnosis secara langsung maupun terselubung, baik secara sengaja maupun secara alami. Contohnya adalah ketika klien digiring pada kondisi rileks, ketika klien terkejut, tershock induction ya, ketika klien dalam kondisi takut, was-was dan khawatir, maka ini adalah kondisi-kondisi hipnosis alami. Seseorang bisa melakukan sugesti-sugesti disertai dengan ayat-ayat Al-Quran yang semoga saja bisa menambah tingkat kesembuhan lebih maksimal lagi. Oke, sahabat semua yang diberikan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kajian saya akan membawa Anda pada kondisi hipnosis yang sederhana, dan saya akan berikan contoh aplikasi ruqyah bagi Anda semua, tentunya mengharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Baik, silahkan bisa rileks santai, pejamkan mata. Senyum manis lepas ke hati, rasakan keluar masuknya nafas Anda, dan kemudian biarkan diri Anda memasuki dunia ketenangan batin Anda yang semakin kuat dan dalam, semakin rileks dan santai, semakin fokus pada suara saya. Ikuti semampu yang Anda bisa. Ikuti dengan hati Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulai saat ini juga dan untuk seterusnya, saya semakin mengasihi diri saya, keluarga saya, menyayangi diri saya dan mereka dengan tulus ikhlas apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya maafkan diri saya, maafkan anak-anak saya, istri saya, dan siapapun yang pernah berbuat salah kepada saya, siapapun mereka dan apapun kesalahannya. Saya menerima diri saya, anak dan istri saya dengan tulus apa adanya. Kekurangan dan kelebihannya saya terima dengan tulus apa adanya.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya terima segenap takdir yang telah terjadi pada diri saya. Suka duka kehidupan saya terus ikhlas menerimanya. Dan untuk kehidupan saya yang lebih baik, lebih sehat, kuat, segar, dan bugar, berkelimpahan rezeki, terlindungi dari segala hal yang negatif, diberkahi dengan kelimpahan rezeki yang luas tanpa batas. Saya berserah diri seutuhnya sepenuhnya kepadamu untuk kesehatan dan kesejahteraan kami lahir dan batin. Berkahi kami ya Allah dengan maaf cinta dan kasih sayangmu, sehatkan, kuatkan, sejahterakan kami lahir dan batin. Al-Fatihah. Baca Fatihah dalam hati. Sekarang cobalah lakukan body swab. Rasakan dari ujung kepala sampai ujung rambut Anda, di mana Anda merasa ada ketidaknyamanan, baik di pikiran, perasaan maupun tubuh Anda. Kasih tanda ketidaknyamanan itu dengan huruf X. Lalu arahkan seolah-olah bacaan yang saya baca dan Anda ikuti ke arah X itu. Sehingga seolah-olah X itu adalah asap, seolah-olah X itu adalah sebuah tanda berwarna hitam. Pelan tapi pasti warna hitam di lokasi X itu berada, baik di pikiran Anda, perasaan maupun tubuh Anda. Pelan-pelan sirna, pelan-pelan pudar, pelan-pelan keluar seperti asap seiring dengan keluarnya nafas Anda. Dan biarlah berkah Allah, kesembuhan dari Allah datang kepada diri Anda bersama ayat-ayat yang Anda baca bersama saya. Oke, silahkan temukan masalah di pikiran, perasaan, dan tubuh Anda. Beri kode dengan huruf X dan biarkan keluar bersama nafas Anda seperti asap hitam kotor keluar dari dalam tubuh Anda. Anda arahkan bacaan wirid dzikir doa-doa Anda ke sana. Bersama saya, mari kita mulai. Biarlah diganti dengan cahaya cinta dan kasih sayang ilahi. Kesehatan, kebugaran, kesejahteraan lahir dan batin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Hantamkan ke titik di mana Anda kasih tanda huruf X tadi. Astaghfirullahaladzim. Hantamkan sampai warna hitam di titik yang Anda kode dengan huruf X itu pudar, berantakan, dan keluar dari dalam pikiran, perasaan, dan tubuh Anda seperti asap hitam yang kotor keluar dari tubuh Anda. Astaghfirullahaladzim. 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 Hantamkan titik-titik hitam itu dengan istighfar. Biarkan berantakan dan keluar dari dalam tubuh Anda seperti asap hitam kotor keluar dan menjadi bersih.
Dimanapun titik itu berada, sebanyak titik itu berada, hantam dengan istighfar Anda satu persatu hingga total bersih keluar semua dari dalam tubuh Anda. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal. Jika tubuh Anda bergerak bergetar bergoyang, ikuti saja. Jika tiba-tiba terasa haru, ingin menangis, ikuti saja. Biarkan lepas semua, keluar bersama hembusan nafas, diganti dengan rahmat, cinta, dan kasih sayang ilahi, sehingga pikiran, perasaan, dan tubuh kita kembali sehat, kuat, segar, bugar, berkelimpahan rezeki yang luas kembali. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal. Jika merinding, nggak perlu takut, itu bagian dari vibrasi energi istighfar yang Allah berikan kepada kita di hati kita, di tubuh kita, di perasaan kita, sehingga mampu terbersihkan dari segala negativitas energi dalam bentuk apapun. Hantam lebih kuat lagi dan biarkan bersih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal. Untuk efek yang lebih baik, Anda bisa niatkan sinkron dengan Kiai Jamas di dalam hati Anda. Insya Allah efeknya akan lebih dahsyat, luar biasa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal. Astaghfirullahaladzim, 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 innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih atas berkah rahmat, ridha, taufik, dan hidayahmu ya Allah. Sehingga saya mulai sekarang juga dan untuk seterusnya semakin terbersihkan dari segala negativitas energi dalam bentuk apapun. Pikiran saya semakin jernih, hati saya semakin bersih, tubuh saya semakin sehat, kuat, segar, dan bugar. Jiwa saya semakin murni, hidup saya semakin diberkahi dengan segala hal yang baik dan terpuji. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang kita baca sholawat yang singkat saja ya, sholawat Jibril ya, sallallahu ala Muhammad. Cuma di sini seolah-olah Anda sedang memasukkan cahaya ke dalam diri Anda, ke bekas-bekas di mana tadi ek-ek berada. Perkuat dengan cahaya daripada sholawat. Sehingga bekas luka batin Anda, luka pikiran Anda, luka mental Anda, luka rohani Anda tersembuhkan, terobati, dan menjadi kuat kembali dengan berkah sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jika bagi teman-teman yang relatif bersih, maka arahkan saja sholawatnya di titik di bawah pusat, terus di anahata cakra atau di jantung, terus di ajna atau di kening, dan di ubun-ubun, sehingga bersinar seluruh tubuh Anda dengan cahaya sholawat yang kita baca ini. Bismillah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala 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 sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim
سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا الله يا الله يا الله. Dengan berkah sholawat kami kepada NabiMu ya Allah, pancarkanlah cahaya keimanan, cahaya keberkahan, cahaya cinta dan kasih sayang-Mu ke tubuh kami, ke pikiran kami, ke jiwa kami, ke hati kami ya Allah, sehingga pikiran, perasaan dan tubuh kami serta nasib kami bercahaya terang benderang, dilimpahi dengan keberlimpahan rezeki yang semakin luas dan semakin berkah kehidupan kami dunia dan akhirat. Oke, sekarang kita perkuat keimanan kita, mohon kepada Allah diberi keyakinan yang teguh dalam iman dan Islam kita kepada Allah. Baca la ilaha illallah, arahkan ke hati Anda dan biarkan hati Anda bergetar dengan kalimat ini. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha 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 illallah mana billah la ilaha illallah yakina billah illallah mantu billah illallah manatu billah illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha iman wa tasdiqa la ilaha illallah rizqa la ilaha illallah malik wa kullu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sayyidina muhammadin nabi kashfa wa alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ya Allah, berkailah kami semua dengan maaf cinta dan kasih sayang-Mu. Berkahi kami semua dengan kesehatan, keselamatan, kelimpahan rezeki yang luas tanpa batas untuk kehidupan kami yang lebih bahagia sejahtera dunia sampai akhir masa. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.